besar yang mungkin Bapak Ibu di sini bisa berkolaborasi ya, sharing informasi, mungkin sharing pengalaman begitu. Dan kami berharap ini makin berkembang dengan baik. Mudah-mudahan karena potensi pasarnya besar, pastinya begitu. Kalau nggak ada potensi pasar ya udah aja orang malas berusaha. Mungkin gitu ya Pak Agung yang biasa di Kadin. Mesti ya ada demand, pasti ada supply gitu ya Pak ya. Nah, ini yang kami Pak, kami dari DLH siap memfasilitasi, siap membantu apa yang bisa kami lakukan. Dan forum ini kami juga berharap mudah-mudahan selain sharing informasi dan sharing pengalaman, kita bisa memperkuat lagi memberdayakan masyarakat. Jadi saya sih sangat berharap pemberdayaan masyarakat kalau dikatakan PEN ya, pemulihan ekonomi nasional yang ada sekarang, sebenarnya di PEN itu kita Bu Titin masuk ke dalam program kaitan composting untuk kompos sebenarnya. Apapun bentuk selain kompos mungkin ya. Jadi ini yang kami sangat harapkan kan fungsi hasil proses daripada biokonversi ini kan semuanya bisa digunakan dan bisa mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Jadi itu yang mungkin saya ingin sampaikan dan kami mohon masukan, saran, pendapat, usulan Bapak Ibu sekalian untuk program DLH Provinsi Jawa Barat agar kami di sini juga bisa bersama teman-teman kabupaten kota gitu ya ikut bersama-sama mengembangkan program pengurangan sampah melalui teknologi Marbot ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf saya tidak dapat mengikuti sampai dengan selesai. Saya berharap forum ini tidak hanya berada di sini terus saja berlanjut dan masukan-masukan mohon Bu Titin semuanya dicatat dan bisa kita follow up sebagaimana yang sesuai dengan kemampuan kita berkaitan dengan anggaran sekarang. Memang kita tahu semuanya dalam kondisi yang memang pandemi COVID ya, semuanya pada fokus penanganan COVID. Tapi saya rasa kalau kita sudah pada forum ini kan mestinya nggak usah lagi lah depend sama anggaran pemerintah gitu ya, karena ini semuanya juga para pengusaha yang ada di sini yang saya rasa bisa saling bantu-membantu berkaitan dengan pemasaran. Mungkin Pak Agung di sini mantan Ketua Kadin udah pengalaman banget ya Pak ya, tapi ya mungkin untuk Magot nanti bisa belajar bersama di sini bagaimana memasarkan daripada hasil teman-teman semua dan khususnya punya Bapak yang potensi besar sehingga dapat mengurangi sampah tapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat gitu ya dan memperdayakan ekonomi di kondisi seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat melakukan diskusi, rapat koordinasi maupun sharing informasi dan pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat banyak. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis. Mangga mudah-mudahan lancar kegiatan rapat dengan Pak Sekdanya dan arahannya insya Allah akan dilaksanakan untuk hari ini. Selanjutnya acara yang kedua yaitu penyampaian paparan dari Ketua PPM Nusantara. Kami persilakan Pak Ardi, mangga Pak Ardi. Langsung kita Bu. Langsung ya Bu. Ya, langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin atas kesempatannya untuk yang kedua kalinya. Terima kasih juga Ibu Kadis, Ibu Prima yang telah bersedia untuk membuka audiensi ini. Terus nggak nyangka juga nih saya bakal kehadiran Pak Agung nih. Ya. Terima kasih Pak. Oh iya Pak Ardi, mohon maaf dulu. Ini ada Pak Kabid. Untuk selanjutnya mungkin yang mimpin rapat ini adalah Pak Kabid, Bapak Didi Aji Sidik dari DLH Provinsi Jawa Barat. Ya, terima kasih. Mangga Pak Ardi dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak, langsung saja. Siapa nuhun Bu Titin. Seharusnya nama di lajeng aja nggak apa-apa. Saya ikut di sini. Mangga sekarang kita mendengarkan dulu arahan dulu dari Ketua Kadin ya Bu ya. Ketua PPM. Halo. Ya. Halo. Dari PPM dulu Pak, Ketua PPM. Saya lanjut Bu. Saya lanjut. Mangga. Ya mangga. Ya. Terima kasih Pak Kabid.
Jadi memang selamat ketemu lagi nih Pak Agung. Dulu kita ketemu bareng saya sama Pak Anang Sudarna di Caringin untuk pemaparan nih Pak. Ini yang kedua kalinya di DLH. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan nilai positif lah yang kemudian ke depannya bisa ditindaklanjuti. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, saya masuk ke paparannya. Jadi nggak pakai basa-basi nih, saya langsung mapping for moving forward. Jadi kita mapping bagaimana kita supaya lari ke depan nih. Jadi yakin banget gitu kalau Paguyuban Pegiat Magot, karena memang kita sehari-harinya berkecimpung di bidang sampah organik dapur atau yang kita sebut dengan SOD. Apa lemot ya? Ya. Baik, saya sedikit formalisasi mengenai dasar hukum karena kita punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian kita juga punya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 sama tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, kalau dikaitkan dengan sampah pasar itu masuknya di sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, di sini saya tidak, sebenarnya ada juga Permen nomor 3 kalau nggak salah, Permen PU, tapi di sini saya tidak tampilkan. Nah, yang mendorong kami untuk melakukan ini jauh lebih gencar itu adalah Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang Jakstranas. Kemudian turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Perda sebelumnya nomor 12 tahun 2010, kemudian diperbarui dengan Perda nomor 1 tahun 2016. Nah, ini yang menarik, jadi Gubernur Jawa Barat juga sudah menerbitkan Pergub ya, Peraturan Gubernur nomor 91 tahun 2018 yang isinya kurang lebih senada dengan Perpres nomor 97 tahun 2017. Ya, ini untuk mengetahui aja Bu Titin, ini peta pegiat Magot di seluruh Indonesia. Jadi kita udah nyebar Bu, 2 tahun terakhir ini pegiat ada sekitar 578 pendaftar sebelum Munas Musyawarah Nasional kemarin dengan KLHK. Dan di Jawa Barat itu, nah ini Jawa Barat nih, ini Jawa Barat Bu Titin ya, Pak Kabid. Jadi di Jawa Barat itu kemarin kita bikin survei lagi, saya combine, jadi udah ada 3 survei hari ini, tahun ini udah ada 3 survei, jadi total ada 306. Saya tadi bilang sama Bu Prima 341 ya, 341 itu pendaftar, jadi orang yang berminat, yang melakukan pengelolaan itu ada sekitar 306. Oke. Ya, di kabupaten kota semuanya kayaknya keisi nih Bu, semuanya. Nah, dari seluruh Indonesia itu ada 19 provinsi dan 341 responden yang total sampah yang kita olah seharinya itu kurang lebih di angka 51.130 kilo per hari. Jadi 51 ton Bu Titin. Kalau dikumpulin Paguyuban Pegiat Magot se-Indonesia 51 ton sampahnya terolah. Kita memproduksi maggot kurang lebih di angka 12 ton per harinya. Dan yang menariknya, dari total angka yang saya sebutkan ini, 60%-nya itu ada di Jawa Barat. Dan hampir di semua kabupaten kota ada di komunitas kami, Ibu Mbak Kabid dan Bu Kasih. Nah ini surveinya kurang lebih seperti ini, yang paling tinggi itu Jawa Barat 60%, terus Jawa Timur 8%, Jateng 7%, DKI 6%, Banten, dan seterusnya gitu ya, ada Kalimantan dan Sulawesi. Saya cepat aja ya. Nah, ini khusus Jawa Barat.
Jadi di Jawa Barat itu kemarin kita survei ulang, berapa sih yang sudah mengolah sampahnya dari 229 responden. Itu ada 83% yang mengolah sampah. Sisanya masih ragu-ragu untuk terjun di BSF. Masih belajar lah barangkali begitu. Dari 229 responden. Nah, ini menarik juga Bu Titin. Jadi ternyata pegiat Magot itu yang udah berhubungan dengan pemerintah baru 32%. 68%-nya belum pernah berhubungan dengan pemerintah. Ini tantangan buat DLH provinsi ini. Dan nanti kami insya Allah memfasilitasi lah supaya bisa teman-teman ini mendatangi DLH di kabupaten kotanya masing-masing. Berikutnya, nah ini juga, jadi dari sekian banyak, ternyata yang berkelompok cuma setengahnya tuh, 52% yang berkelompok, sisanya itu masih belum berkelompok. Ya anggap aja yang sisanya itu udah paguyuban pegiat Magot lah gitu. Dan kita memang bernaung dalam satu naungan yang kita menyebutkan diri sebagai paguyuban pegiat Magot Nusantara, ada di mana-mana gitu. Ya terkait dengan pengolahan persampahan itu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, bahwa ada 5 aspek dalam pengolahan sampah. Yang pertama, ya ini bukan ngajarin Bu Titin ya, ini mah ngingetin Pak Kabid. Bukan ngajarin, ini ngingetin aja nih. Jadi ada aspek teknis. Jadi kalau aspek teknis, kalau melihat data yang tadi saya sampaikan, maka di PPM itu 83% itu udah settle itu tentang pengolahan sampah. Khususnya sampah organik dapur. Aspek teknisnya. Kemudian aspek kelembagaan. Ya aspek kelembagaan oke lah, katakan PPM itu masih kurang karena masih 52% yang sudah melembagakan atau minimal berkelompok. Nah, PPM sendiri dalam waktu dekat akan melembagakan nih Bu, mengaktakan paguyuban pegiat Magot sebagai perkumpulan, organisasi perkumpulan. Mudah-mudahan nanti masing-masing daerah akan kami distribusikan untuk bisa lebih banyak berkontribusi. Nah, yang jadi PR berikutnya adalah aspek hukum, Bu. Jadi kalau melihat aspek hukum itu, melihat dari sisi undang-undang, termasuk perda, kami nggak tahu nih, ini harus bagaimana nih gitu dari aspek hukumnya. Kalau legal formal sekedar jadi perkumpulan aja saya rasa udah ada gitu. Nah ini sepertinya kita membutuhkan legal formal yang lebih, ya kemarin memang sudah diberikan semacam dukungan, surat dukungan dari Pak Nofrizal, Direktur Pengelolaan Sampah Ditjen PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk juga dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Terima kasih nih Bu Titin, Bu Pak Kabid, Bu Prima sebagai Kadis telah Siap, hatur nuhun. Artinya menurut saya dari sisi hukum memang sepertinya harus, karena setahu saya di Undang-Undang Nomor 18 termasuk di Perda itu harus dikeluarkan izin oleh kepala daerah itu untuk melakukan pengelolaan sampah itu Bu. Ini makanya mesti tanda tanya aspek hukumnya bagaimana. Nah yang keempat, dari aspek biaya boleh dibilang 90% kita mandiri. 90% kita mandiri ininya. Karena 10%-nya mungkin ada CSR, ada kabupaten kota yang membantu, DLH kabupaten kota, ada juga di Bekasi itu di luar DLH justru yang bergeraknya gitu ya. Nah, kalau aspek peran serta masyarakat, kami 100% masyarakat. Jadi peran serta masyarakatnya 100%. Oke, saya masuk ke klasifikasi sampah yang barangkali pihak DLA, Ibu Prima, Ibu Titin, Pak Kabid, dan teman-teman, nggak tahu nih teman-teman PPM kayaknya perlu memperhatikan ini ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil studinya Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2018 itu, bahwa persentase sampah sisa makanan ya, jadi makanannya Magot banget itu, sampah sisa makanan itu 40%. Dan ini yang akan kita kelola. Jadi, kalau 40% itu kan angkanya lumayan itu. Dan itu termasuk jenis-jenis sampah yang sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikeluarkan oleh kawasan pasar tradisional. Nah, berikut angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup lagi di tahun yang sama 2018, ternyata pasar tradisional itu menjadi nomor 2 dalam
timbulan sampah sekitar 24%. Yang nomor satunya memang rumah tangga 36%, tapi pada pasar tradisional itu 24%, kemudian disusul oleh pusat perniagaan 14%. Ini menarik Bu, kalau untuk percepatan Perpres tadi, ini saya coba sedikit teknis ya di slide berikutnya. Cepetan nggak Pak Kabid, Bu Prima, Bu Titin? Saya ininya. Ya. Kalau nggak saya lanjut ya. Jadi kalau melihat dari bagaimana sih moving forward gitu yang saya coba gambarkan hingga tahun 2024 sebagaimana amanahnya Perpres 97 2017 dan Pergub 91 tahun 2018 itu, dengan konon katanya di Jawa Barat itu timbulan sampahnya itu 27.000 ton per hari gitu se-Jawa Barat. Dan klasifikasi sampahnya menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa 40% itu adalah sisa makanan. Kami menyebutnya SOD, sampah organik dapur. Nah, berdasarkan urutan jumlah timbulan yang tertinggi itu adalah permukiman. Oke, kita sepakat permukiman itu butuh penyadaran, butuh agak panjang waktunya. Dan kami boleh dibilang 100% masyarakat. Artinya kami sudah melakukan di poin itu meskipun belum maksimal. Sebagaimana mungkin DLH juga sudah melakukan itu dengan sangat gencar gitu ya. Nah, yang menarik ini sebenarnya di pasar tradisional dan pusat perniagaan, di mana jumlah dari pasar tradisional dan pusat perniagaan itu angkanya mencapai 38% kalau melihat angka yang dikeluarkan oleh KLHK di tahun 2012. Nah, yang menarik ibu-ibu Bu Kadis, maksudnya Bu Kadis dan Bu Kasi, Pak Kabid ya, Pak Agung. Yang menarik, Paguyuban Pegiat Magot yang di Jawa Barat dari data yang masuk kemarin ke kami itu ternyata sudah terakumulasikan secara total gitu ya, walaupun terpisah pengurangan 27,22 ton per hari dari angkanya tadi 200 berapa tadi ya? 200 sekian itu. Dan magotnya kita bisa hasilkan, ini Jawa Barat angkanya, Bu. Ya. Nah, ini gambaran saya jauh lebih teknis lagi. Seandainya 40% itu memang benar, ya sementara ini datanya adanya itu kita anggap aja itu benar ya, Bu. 40% adalah sisa makanan, dan kemudian 24% asal timbulannya adalah pasar tradisional. Dan saya juga baca beberapa studinya Prof. Henry Damanhuri itu bahwa sampah pasar itu angkanya bukan 40% lagi sisa makanannya, tapi 80%. Ada studinya Prof. Henry Damanhuri itu yang saya pernah baca. Dan maka kalau misalnya pasar tradisional itu adalah 80%, maka angka yang kita bisa lakukan pengurangan dengan mengkhususkan diri mengolah sampah pasar itu adalah kurang lebih di 19,2%. Gitu. Ya, ini bisa jadi catatan penting nih Bu, jadi agenda ke depan supaya ini kita bisa lebih cepat. Sehingga Pergub nomor 91 dan Perpres nomor 97 itu bisa bisa dikejar gitu. Kalau 19,2%, lalu sisanya yang 5,6% itu dari mana? Dari pusat perniagaan. Sambil nanti kita hitung nih Paguyuban Pegiat Magot bisa ngeluarin angka berapa nanti yang tereduksinya. Ini kan luar biasa nih Bu. Jadi ada 3 poin yang saya balik lagi ke depan ya. Permukiman itu kita kerjakan lewat Paguyuban Pegiat Magot. Pada pasar tradisional harapan kami itu juga kita bisa kerjakan kerjasama dengan Pasar Caringin misalnya dengan Pak Agung gitu. 24% itu katakanlah angkanya pendekatannya nanti lebih teknis tuh Kota Bandung, karena angkanya saya lebih hafal tuh tentang Kota Bandung ya, sama pusat perniagaan. Jadi kalau angka ini kita beresin, maka total presentasi yang kita bisa selesaikan itu angkanya adalah 74%. Sebagaimana yang Ibu Kadi sebutkan tadi, ini rasional untuk dikerjakan. Nah, berikutnya inilah distribusinya. Jadi kalau 24% itu kita selesaikan dan timbulan sampahnya ada 81%, maka
sampah pasar kita beresin itu 19% udah selesai itu. Ya Bu, Pak Agung. Nah, ini juga akan mengurangi, udah pasti mengurangi cost-nya pasar itu untuk melakukan transport, dan yang pasti dampak lingkungannya yang menurut saya yang jadi poin utamanya itu adalah dampak lingkungannya. Karena sampah akan diolah di lokasi di mana timbulan sampah itu muncul gitu. Nah, 14% dari pusat perniagaan itu kalau diakumulasikan dengan angka 50%, ini sama saya ambil studinya Prof. Henry juga, itu artinya akan keluar angka 5,6%. Maka kalau disatukan jadi 24,8%. Belum yang PPM lakukan di rumah-rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing, atau di TPS, atau di mana gitu ya. Ya, ini saya akan gambarkan untuk bisa dilihat sama, kayaknya Bu Titin mas sering nonton ini, sama tim bidang kerjasama. Tapi saya ini mengkhususkan kepada Pak Agung dan Bu Kadis. Ini kursor laptop saya nggak kelihatan. Nah, ini bagaimana sih BSF itu menghabiskan sampah sisa makanan? Sedikit ya, ini 4 kilo larva, 0,4 kilo larva, 1 kilo SOD. Anggap aja SOD melonnya itu. Jadi 1 banding 2,5 ini tuh. Jadi larvanya 1, magotnya 1, 2,5 bahan organiknya. Selesai 36 jam. Terus ini pisang sama magot. Nah, ini 1 banding 1 ini. 60 gram pisang, 60 gram magot. Ini sayang waktunya nggak dihitung. Ini saya sambil cepetin ya dikit ya. Ya, wah, ngeheng nih kayaknya nih Bu. Ya, nanti kalau mau nonton lagi, ini karena online dan laptopnya juga rada, iya jadi kalau mau ditonton, itu aja Bu yang bisa saya paparkan. Jadi teman-teman pegiat Magot ini apalagi nih saya di screen saya nih, di bawah saya nih ada Kang Karna nih dari Garut nih, sebenarnya sangat siap kalau misalnya didistribusikan sampah. Berapa ton Kang Karna? 2 ton siap ya? Tuh, siap Bu. Siap, siap. Ya Bu, demikian yang saya paparkan. Ini ada di PPM itu ada Facebook fanpage, ini, bisa dilihat, nanti bisa di follow Bu, di like, terus ada Instagram, ada YouTube juga, YouTube subscribe. Terus kami juga sedikit-sedikit tulis di blog. Ya itu yang bisa saya sampaikan Bu Titin. Ini saya Pak Anang udah hadir belum ya sama Prof Agus ya? Nah, caringin siap 60 ton Pak. Oh iya. Oh, caringin siap 60 ton. Enggak Bu Titin, saya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid, mangga dilanjut sama Pak Kabid. Mohon Bu Titin, terima kasih kepada Pak Muhammad, Pak Idan, Pak Median yang tadi sudah menjelaskan tentang potensi Magot ya dalam mengolah sampah itu. Yang berikutnya mungkin bisa minta tolong, kami mohon kepada dari Kabupaten Ciamis, jadi dari kelompok yang sudah berhasil melaksanakan pengelolaan Magot dan juga sudah banyak mendapat penghargaan juga ya.
Nah, kita minta sharing, mohon untuk bisa sharing informasinya. Nanti setelah itu kita minta mohon kepada yang dari pihak Pasar Caringin, dalam hal ini mungkin oleh ketua pasar yang tadi Pak. Ini saya ini untuk bisa menyampaikan kira-kira dari pihak pasar sendiri apa yang diinginkan dan apa yang bisa diinginkan untuk apa di sama-sama kita bekerja sama dalam pengolahan sampahnya itu dalam bentuk hal seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti yang mungkin kita akan diskusikan nanti ya. Nah, enggak, kami mohon kepada Bu Titin yang dari Ciamis, dari kelompok apa Bu? Pak, itu Pak kepala bidang yang mengelola itu persampahan. Pak Haji Sugiatmo, Pak. Nah, mangga kepada langsung oleh Pak Haji Sugiatmo, mangga Pak dari Ciamis untuk bisa informasinya. Kami persilakan Pak. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kabid, Bu Titin, dan Ketua PPM Pak Muhammad Median. Dan salam semuanya, salam kenal. Saya nama Giatno dari bidang kebersihan, persampahan, dan pertamanan DLH Kabupaten Ciamis. Sedikit mau memberikan informasi sharing ya. Kebetulan di Ciamis juga ada satu inovasi. Saya izin saya share screen ya. Ya, mohon izin Bu Titin, Pak Kabid, Pak Haji Deni ya. Jadi gini Pak, kebetulan kami mencoba satu program 2017 waktu itu kami mulai, dan dengan konsep bahwa kita memang untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat, karena awalnya juga kami bingung Pak, kami bingung 2017 ditempatkan di lokasi atau di seksi, waktu itu saya dedikasi pengembangan persampahan. Kami beberapa studi banding dan belajar ya ke ITB, waktu itu memang belum ada satu ilmu yang bisa menjelaskan bagaimana pengolahan sampah pada umumnya. Dan ini satu inovasi yang kami laksanakan, yaitu selingkuh Mas Magot. Jadi selingkuh Mas Magot itu selamatkan lingkungan hidup masyarakat, kelola bank sampah dan mangkot. Dan ini Pak, program ini yang menjadikan terobosan baru di Ciamis mulai tahun 2017 sampai sekarang ya, jumlah bank sampah maupun magotnya, karena kami juga konsep di pengolahan sampah itu tidak hanya organiknya saja, tapi semua sampah baik anorganik maupun organik itu kita tangani. Dari awal Pak, kita dari 2017 itu ada timbulan sampah yang sangat luar biasa di Kabupaten Ciamis dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa itu 560 ton per hari. Sehingga kami harus berpikir bagaimana, dan yang pengangkutan juga ke TPA itu baru 98 ton per hari. Berarti masih banyak sekali sampah yang belum terkelola. Dengan TPA hanya satu, termasuk juga TPS 31, tapi belum aktif. Bank sampah juga ada 9, itu juga belum aktif. Nah, kami mencoba satu program tadi selingkuh Mas Magot, sehingga kami mengharapkan adanya suatu perubahan perilaku, ya, pemanfaatan kembali sampah yang tadinya hanya dibuang saja, bahkan banyak yang di pasar-pasar tadi yang sisa-sisa makanan, ya, sampah organik tadi, ternyata memang waktu itu Ciamis sangat luar biasa potensinya, sehingga perlu kami terobosan ya, dengan memulai yaitu penguatan kebijakan. Yang pertama kami bentuk Perda, karena Undang-Undang 2008 tentang pengelolaan sampah, tapi Ciamis belum punya peraturan daerah waktu itu, sehingga kami 2018 itu ada Perda nomor 2 tentang tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, termasuk peraturan Bupati Jaksrada.
Jadi nomor 32 tadi disampaikan kalau dasar hukumnya Jaksrada, kami juga sudah menindaklanjuti Jaksrada nomor 32 tahun 2018. Termasuk juga kami ada surat edaran Bupati ya bahwa setiap desa atau kecamatan harus dibentuk bank sampah, makot, dan rumah kompos. Jadi kami secara sisi kebijakan menjadikan satu pedoman bagi kami untuk melangkah. Ini loh dasar hukum atau landasan yang kita terapkan. Termasuk juga kami kolaborasi dengan akademisi, kami kolaborasi dengan ITB, waktu itu kami dibina bagaimana ilmu tentang makot itu ternyata ada di sana dikembangkan dengan Pak Prof. Ramadhaninya. Termasuk juga kami kolaborasi dengan universitas yang ada di Kabupaten Ciamis itu dengan ada program KKN ya kelompok kerja nyata yang ada di lapangan sehingga itu cepat sekali mendukung program kami untuk pengembangan makot termasuk juga bank sampahnya. Termasuk dengan dinas terkait karena ada satu program Kampung KB, ada Kampung Lembur Berseka ya, ada Kampung Sehat juga kami masuk di dinas terkait sehingga apa yang menjadi program mereka indikatornya salah satu sampah. Nah, ini sangat mendukung sekali program kami. Di sisi lain goalnya adalah tujuan program mereka ya seperti Kampung KB. Justru ada tadi peserta kita yang di sini ada Kang Yana dari Kertabumi, itu program Kampung KB menjadi juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Itu salah satunya juga pengembangan makot di Kampung KB-nya ya. Termasuk juga kami kolaborasi dengan dunia usaha itu dengan pabrik ayam ya yang PS itu termasuk itu karena sampahnya juga sangat luar biasa kita ambil, termasuk dia juga membutuhkan pakan ya. Dan termasuk juga kita bentuk komunitas ya, seperti tadi kalau ada komunitas PPM, kami juga punya komunitas pengolahan sampah Kabupaten Ciamis ya dengan konsep adalah relawan LH. Jadi kami konsepnya itu relawan LH, bahwa LH itu bukan lingkungan hidup tapi lillahi ta'ala. Jadi dari awal sosialisasi maupun pendampingan kita harapkan LH-nya harus muncul dulu, harus dari hati dulu. Kalau misalkan tidak konsepnya dengan menerima bantuan atau apa, nggak mungkin jalan sampai saat ini. Nah itu konsep yang kita terapkan mulai dari 2017 sampai sekarang. Sehingga dari awal penerapan itu ada pilot project satu lokasi dulu. Kami dulu studi banding ke Depok ya, ke Ibu Made ya. Kami juga dapat ilmu dari sana. Pulang dari sana dari 21 desa yang kita bawa itu hanya satu Bu yang mau mengelola sampah ya, baik makot maupun bank sampahnya. Dulu juga orang nggak mau megang makot, nggak mau melihat makot aja sudah jijik. Tapi dengan konsep kita terus-terusan, pilot project itu satu lokasi. Biasanya kalau di Ciamis itu bukti dulu. Kalau masyarakatnya sudah ada bukti, lebih gampang. Awalnya nggak ada yang mau. Dari 21 desa aja yang kita ajak jalan-jalan studi banding, hanya satu lokasi yang mau. Termasuk juga kita dengan pameran produk ya. Pameran produk kalau misalkan ada dinas yang lain yang punya program tentang pertanian atau peternakan, kita masuk juga di sana. Termasuk juga seminar dengan akademisi, kita diundang di seminar-seminar untuk pengembangan makot maupun bank sampahnya. Kita punya konsep edutainment, edukasi berbasis entertainment, sehingga konsep pengolahan sampah baik makot maupun bank sampahnya itu dengan lagu-lagu sampah, dengan musik-musik daur ulang, sehingga masyarakat bisa lebih cepat mau dan mengikuti kita. Termasuk juga aplikasi di lapangan, itu ada pupuk hasil dari makot itu untuk pengembangan padi ya, yang di Lagbok itu kita sudah terapkan dan itu menjadikan padi organik. Termasuk ini pendampingan juga dari dinas, kita dampingi ya dari pengelola makot yang ada di desa, kolaborasi dengan dana desa itu melalui BUMDes, termasuk juga dengan masyarakat yang secara mandiri untuk mengelola makot maupun bank sampahnya.
Sehingga ada satu dampak ya, yang tadinya Ciamis tidak ada satupun bank sampah atau makot 2017, Kabupaten Ciamis termasuk makotnya itu sekitar 40-an 8 budidaya makot. Itu secara mandiri maupun yang dikelola oleh pemerintah. Jadi ada 3 yang dikelola oleh pemerintah, yang lainnya adalah masyarakat mandiri. Ini yang ada di awalnya tidak ada satupun pengolahan sampah di Kabupaten Ciamis 2017. Dan sekarang 2020 ada 200 lebih yang bank sampah termasuk juga makotnya. Nah, adanya perubahan perilaku, masyarakat sudah setor sampah ke bank sampah, ya, setor sampah ke bank sampah sehingga masyarakatnya membawa sampah yang sudah terpilah dan dikasih tabungan, termasuk itu tadi yang makotnya. Jadi masyarakatnya sudah memisahkan baik organik maupun anorganik, ya. Ini telur makot sama makotnya. Nah, ini kita kolaborasi dengan RPJMD, visi misi Pak Bupati 2019 sampai 2024, sehingga Ciamis waktu itu mendapat 2018 mendapatkan Adipura. Itu awalnya 2017 dapat, tapi 2018 dapat. Selanjutnya dengan adanya program pengolahan sampah makot maupun bank sampah ini, kami dikunjungi yang pertama itu dari beberapa lokasi, ya, kabupaten kota yang sering ke Ciamis, termasuk juga dari Kalimantan, Pak Bupati Tapin, Ibu Bupati Kuningan juga hadir di kami, dan kami waktu itu juga menjadi narasumber di Kabupaten Kuningan dan membina di sana juga ada pengolahan makot yang kita bina, termasuk juga kita MySemes, kita kolaborasi, termasuk kita aktif di grup WA, Facebook maupun IG, termasuk ini pelet hasil makot, ya, ada di kami, termasuk bank sampah. Nah, bank sampah kami juga kadang-kadang mereka awalnya, saya nggak punya tempat. Nah, kita nggak punya tempat bukan suatu alasan. Kita kolaborasi dengan menggunakan pos kamling yang ada di wilayah masyarakat, itu bisa digunakan sebagai tempat penampungan sampah, maupun bank sampah, maupun organik, maupun anorganik. Termasuk juga mereka mempunyai kreatif sendiri dengan membentuk buku tabungannya seperti bank konvensional. Kita tidak kalah dengan bank konvensional, ya. Sehingga bisa mereka merasa ada satu perubahan di sana. Termasuk juga kalau kami ada dukungan dari Pak Bupati maupun Ibu Bupati Ciamis, itu ada program nabung sampah di Ciamis baik organik maupun anorganik. Itu ada reward dari Pak Bupati yang diterapkan tahun 2020 sekarang. Itu Pak Bupati memberikan reward bagi penambung sampah perorangan itu sepeda motor, dan yang bagi penabung sampah yang dari bank sampah unit itu motor roda 3. Dan kita programkan nanti pas hari jadi Kabupaten Ciamis bulan Juni 2021 nanti kita buka. Termasuk juga dengan adanya inovasi ini, saya mendapatkan terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2019, dan oleh Pak Gubernur, saya diberangkatkan umroh gratis karena mengolah sampah ini yang membawa makot ke Ciamis, ya, kebetulan dari kita dengan konsep selingkuh Mas Makot tadi 2019. Termasuk juga kami diundang oleh Pak Menteri PU waktu itu tahun 2019, kami diundang di Bendungan Jatiluhur, Jawa Barat, waktu ada pameran Hari Bumi. Waktu itu Pak Menteri juga antusias sekali, tarik sari dengan pengembangan makot dan bank sampah dengan konsep selingkuh Mas Makot. Termasuk juga kami ada program pembangunan bank sampah induk, termasuk TPS 3R dengan Mohon izin, berhenti ya, kenapa ya? Lanjut, Pak Giatno, lanjut. Pak Giatno, suaranya hilang, koneksinya putus.
Bu Titin, Pak Giatno. Halo, mohon maaf itunya tadi jaringannya jelek. Saya lanjutkan kembali, Bu, sedikit lagi. Iya, Ya. Ini yang di bawah kita ada rumah markot ya yang dikelola oleh pemerintah ini. Ini ya ada satu rumah markot itu di TPA. Tayangannya belum jadi ada, TPA. Pak. Tayangannya Kelihatan? belum ada. Oke, kelihatan. Belum. Bentar. Oke, siap. Bentar, Bu. Oke. Ya, ada, Bu? Halo? Ya, ada, Pak. Ditunggu aja agak lemot. Ya, siap. Iya, mohon maaf. Nah, ini pengolahan rumah markot yang ada di TPA kami ya. Jadi di TPA itu kita siapkan pengolahannya. Jadi kami ada rumah pemilahan. Pemilahan itu dari dari truk itu sudah dipilah dan itu langsung yang organiknya langsung diambil pengolahan markot di TPA dan yang anorganiknya untuk bank sampah. Jadi yang benar-benar masuk ke sel yang ada di TPA itu adalah yang residu. Ya, ini yang di bawah ini ada kandang ayam juga di atas yang pengolahan markot itu sehingga ada multifungsi. Markotnya dapat dikelola di situ dan bonusnya itu ada ayam sentul. Jadi kebetulan di Ciamis pengembangan ayam sentul dengan pola markot pakan markot. Termasuk juga nggak bisa. Ini satu. Ya, seperti itu. Share screen. Mohon izin Pak Giatno, suaranya menghilang. Ya. Menghilang ya? Aduh, maaf nih. Terakhir. Ya. Ada, Pak? Ada Pak. Halo? Ada Pak. Ya. Ya. Oke, saya lanjutkan Pak, mohon maaf. Nah, ini yang tadi, yang keduanya kita juga ada program sedekah sampah. Jadi di toko-toko modern seperti Alfamart, Indomaret itu kita siapkan sedekah sampah ya, sehingga bisa mengurangi sampah yang dibawa ke TPA. Termasuk juga kita ada pengangkutan sampah organik. Jadi kalau misalkan kami di awal itu memang ada keluhan dari pembudidaya markot, dia mencari sampah ke pasar sendiri, terus ke tempat-tempat rumah makan. Nah, kita mulai tahun 2020 ini kita siapkan pengangkut sampah organik ya. Ini khusus ke rumah makan sama pasar. Jadi nanti pembudidaya markot itu tinggal ngambil di tempat kami di rumah pemilahan ya. Itu ngambil, jadi bukan ngambil ke pasar-pasar tapi ke titik poin yang sudah disiapkan di tempat kami di rumah pemilahan. Sehingga pembudidaya markot itu tidak terlalu kebingungan untuk mencari sampahnya. Termasuk juga dengan program ini kita mendapatkan penghargaan atau juara 1 tingkat nasional yang dikelola oleh Bank Sampah Induk Kabupaten Ciamis, alhamdulillah tahun 2020 ini. Itu Pak Inten informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena jaringannya nggak terlalu bagus bagi kami. Itu saja Bu Titin dan kawan-kawan dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Didi punten belum dibuka. Itunya belum dibuka, Pak. Pak Kabid. Saya mau bisa bicara, bisa. Ya, kasih di. Terima kasih Pak Gino yang sudah menyampaikan informasi berkaitan dengan ini. Kenapa Pak? Sini atau Bapak sini.
Nuhun punten, mohon maaf tadi terputus koneksinya. Terima kasih kepada Pak Giatno yang sudah menyampaikan pengalaman dalam mengelola Magot. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Pengalamannya ini sangat berharga dan ini bisa kita tiru ya. Suatu hal yang baik yang membanggakan. Dan berikut kami mohon kepada Pak Agung Suryamal sebagai owner Pasar Caringin. Nah, kita bisa kalau bisa mohon untuk bisa menyampaikan dulu kira-kira apa sih Pak yang nanti kita bisa sama-sama untuk dikerjasamakan, difasilitasi oleh pihak yang dikolaborasikan ya untuk kolaborasi bersama dalam pengelolaan Magot ini. Kepada Pak Agung kami mohon untuk bisa memberikan ininya Pak, hal-hal yang perlu untuk kita ketahui bersama dan perlu kita kira-kira kita harus bekerja kolaborasinya harus seperti apa. Kepada Pak Agung kami persilahkan Pak. Mohon maaf Pak, bantuan tadi bukanya. Pakai virtual. Oke Pak. Oh tadi saya iya. Ya. Sekali lagi kepada Pak Agung, anggap Pak. Kayaknya sinyalnya kurang baik kayaknya. Tunggu aja Pak. Tadi udah ada Pak Agung. Belum ada suaranya Pak Agung. Kayaknya sinyalnya kurang baik Pak. Galaxy Galaxy S10 ya. Ya, Di mute tuh. Galaxy S10 di mute. Yang Galaxy tolong dibuka. Ya, mangga Pak. Ke unmute ya? Dari sana bisa dibuka nggak? Sama dia. Pak Agung, punten, yang dari Pak Agungnya bisa di unmute. Ada Pak Hendra di sana. Ya Pak, kami dari manajemen Pasar Caringin Pak. Ya, mangga Pak. Oke. Makasih Pak. Selamat sore para bapak-bapak semua, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Mohon suaranya agak keras dikit Pak. Nah, tengah. Ya, mangga. Ya, makasih. Selamat sore Pak. Terdengar Pak? Ya, kedengaran Pak. Tapi agak mic-nya agak didekatkan Pak. Ya. Selamat sore. Ini gimana Pak? Jelas Pak? Sudah jelas Pak. Oke. Nah, baik Pak. Mungkin kami dari Pasar Caringin, saya BP3C Pak ya. Di sini Pasar Caringin memang sumber bahan baku untuk kebutuhan Magot cukup tinggi Pak. Kurang lebih mungkin kita punya sampah mentah ya, kurang lebih 60 ton per hari nih Pak. Ini bisa digunakan dan bisa jadi bahan. Halo? Lanjut. Ya. Lanjut Pak. Oh ya. Ini di Pasar Caringin ini produksi sampah per hari Pak ya, ini 95% ini organik Pak. Karena memang di sini pasar induk ini adalah jadi barang-barang atau komoditi yang langsung dari pegunungan, ini penyortirannya utama yang pertama di Pasar Caringin Pak, sehingga sampah organiknya betul-betul mencapai 95%. Dan organiknya kemungkinan dari 60 ton ini hanya di kisaran 5% Pak. Sehingga kalau memang untuk kebutuhan Magot, di sini sangat tepat Pak. Kami sendiri di sini manajemen membuka ruang ya sepenuhnya kepada pegiat-pegiat Magot. Sekiranya
ingin bekerja sama, Caringin betul-betul memberikan ruang. Hanya yang jadi keterbatasan kami di sini adalah kemungkinan masalah lahan yang sudah kurang ya Pak, karena ini memang lahan komersial sehingga kami butuhkan mungkin para pegiat ini yang kira-kira radius tidak jauh ya. Yang kedua, kalaupun ingin di sumber sampah menyelesaikannya, ini perlu pembebasan lahan mungkin Pak. Pada dasarnya mungkin kalau sampah kita selalu siap 60 ton per hari itu tidak kurang mungkin Pak. Selanjutnya mungkin kita besar sekali harapan ya untuk mencari solusi, mencari teknologi terkait masalah penyelesaian sampah ini, apalagi ke depan di era di menjelang tahun 2023 ini kan ini cukup besar tarif sampah di Legok Nangka ini sangat memberatkan masyarakat kalau memang ini akan diterapkan oleh kami sehingga kita perlu ada beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sementara mungkin itu dulu Pak yang baru bisa saya sampaikan terkait masalah volume ya, volume sampah dan permasalahan sampah. Mungkin di luar Pasar Caringin banyak sekali yang membutuhkan, hanya memang sulit karena jarak ya. Sementara itu mungkin Pak yang dapat kami sampaikan. Ya. Terima kasih Pak yang dari Pasar Induk Caringin. Jadi saya melihat di sini sebenarnya Caringin ini potensial ya untuk kebutuhan pakan untuk maggot ya. Sebenarnya itu sumber yang besar karena dari 60 ton produksi sampah per hari di Pasar Caringin ini 95%-nya adalah organik. Ini sangat potensial untuk pengembangan maggot ya. Akan tetapi yang ada kendala karena ini merupakan wilayah komersial ya, di mana lahan sudah terbatas di situ, sehingga dari pihak Caringin juga membutuhkan informasi kira-kira yang kalaupun misalkan untuk pendistribusian sampahnya juga mencari penggiat yang tidak jauh dari situ ya. Ini merupakan yang harus kita bicarakan bersama ya Pak ya. Kira-kira kalau di sumber potensial sudah ada di situ, tapi kendalanya ini, nah ini mungkin kita bisa untuk bahan diskusi dengan pihak, terutama dengan Pak Ardi ya. Nah kalau dengan permasalahan seperti ini harus seperti apa nih kira-kira untuk bisa mewujudkan kolaborasi ini gitu seperti ini. Tapi sebelum kita memasuki diskusi, kami mohon di sini saya sudah melihat di daftar hadir di sini ada Pak Anang Sudarna, Pak Dr. Anang Sudarna. Assalamualaikum Pak, wilujeng tepang deui Pak, udah lama ya ini. Mangga Pak kepada Pak Anang kami mau sebagai pembina untuk bisa memberikan bagaimana kira-kira ada barangkali ada hal supaya ini kolaborasi ini bisa berjalan seperti itu dengan kendala yang dihadapi seperti itu. Kepada Pak Anang, mangga Pak, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang. Atur nuhun Pak Kabid, ya, Pak Didi, Bu Titin, Bu Kasubit, Pak Agung beserta seluruh jajaran dari Pasar Induk Caringin ya. Saya lihat tadi ada Pak Yudi ya sebagai yang hari-hari ada di pasar sana. Kemudian yang saya hormati Pak Ardi, ini rekan saya, rekan duet saya di PPM ya, dan seluruh teman-teman para pegiat serta mungkin juga ada dari DLH Kabupaten Kota. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama tentu kita patut bersyukur ya ada ketemu. Mohon maaf sampaikan nanti ke Bu Kadis ya, komputer saya trouble baru nyambung nih setelah Bu Kadis pertemuan ini. Jadi udah agak lama saya tidak buka komputer nih karena lebih banyak waktu saya habiskan di kandang maggot. Ya. Teman-teman sekalian. Yang pertama barangkali saya hanya ingin men-stressing bagaimana besarnya potensi
maggot sebagai salah satu solusi terdahsyat untuk penyelesaian sampah organik atau sampah organik dapur ya, atau sampah organik lah, karena banyak yang tidak dari dapur, ada dari rumah makan, dari kawasan komersial dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan ini terdahsyat? Karena kita tahu bahwa bahan organik ini kita bisa jadikan pupuk organik melalui proses composting ya, tetapi waktunya lama. Walaupun sudah diberikan starter yang banyak gitu ya, tetap saja membutuhkan waktu minggu ya. Ada orang Cimahi, pegiat di Cimahi katanya bisa 4 hari. Tapi kalau teoritis ilmu biologi ini jagoannya Pak Didi ya, itu rasanya tidak mungkin karena proses fermentasi itu baru terjadi pada hari kedua atau hari ketiga. Nah, oleh karena itu bagi saya atau bagi kita mestinya maggot ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita menyelesaikan persoalan yang selama ini dianggap sebagai masalah ataupun menjadi bikin rujit gitunya, menjadi berkah ya. Dan ini sudah dialami tadi Pak Kabid dari Kabupaten Ciamis, daerah Kabupaten Ciamis sudah bercerita cukup panjang lebar dan sudah menikmati mengunjungi tanah suci karena bergiat di maggot ya. Ini saya sempat mengikuti tadi, selamat Pak. Dan Ciamis memang perkembangannya cukup pesat. Saya juga membeli telur dari Ciamis tuh. Ya udah 1 kali sebanyak 100 gram ketika saya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya mungkin pertanyaan teman-teman karena saya berasal dari LH bertanya, lantas ente kemana aja Pak Anang waktu di LH? Nah, gini jawabannya. Ketika di LH, kami sudah mulai sebenarnya, yaitu dengan mengadakan pelatihan. Ya, waktu itu ada 2 kelompok atau 2 gelombang fasilitator Eco Village yang kita latih, dan sebagian di antaranya sekarang sudah mengembangkan ya di Kabupaten Bandung Barat ya, yang sudah mungkin masih skala rumahan ya, mungkin hanya. Nah, cukup pesat ada di Bojong Soang saat ini, cukup ini Pak Dudi salah satunya. Nah, kemudian di Sarimukti sendiri dulu sudah kita coba ya, tapi waktu itu yang melatih ini karena Pak Ardi juga waktu itu kayaknya belum ahli banget ya. Tahun 2015 ya itu sudah kita menurut cerita, karena LH sendiri dapat tugas mengolah sampah ini kan baru tahun 2017 ya. Itu ada bekas-bekasnya di sana. Dulu Pak Teddy Pak yang menjadi fasilitatornya ya. Pak Teddy itu orang guru Minda, beberapa kali ketemu dengan saya sehingga beliaulah dulu menjadi fasilitator dari latihan itu. Artinya di LH sendiri sudah mulai bergerak ya. Nah, sekarang barangkali tinggal dipacu nih oleh teman-teman di LH ya, ada Bu Titin. Bu Titin juga sudah berkunjung ke padepokan saya di Gunung Manglayang ya, di sini. Nah, oleh karena itu saya juga mengundang nih Pak Didi atau siapa saja yang berkenan. Saya punya di sini bersama-sama dengan MIP mengembangkan bersama-sama dengan PPM yang disebut dengan Manglayang Integrated Farm ya. Gagah namanya karena idealismenya bagaimana kita menciptakan paket teknologi terapan untuk membantu masyarakat tani yang umumnya lahannya sangat sempit. Kemudian ke persoalan sampah yang tadi diungkap khususnya menyangkut dalam skala besar ya, seperti pasar induk ya, kemudian juga pasar-pasar tradisional, pusat-pusat komersial. Nah, ini mudah-mudahan masih ada nih Pak Agung atau Pak Yudi ya. Saya atau kami dari PPM itu sudah bertemu, kalau saya 3 kali, kalau Pak Ardi baru 1 kali ya. Saya udah ketemu 3 kali dengan Pak Agung. Tujuan silaturahmi saya dengan Pak Agung untuk dalam tanda petik memprovokasi Pak Agung dengan satu gambaran bagaimana beratnya beban pasar induk Caringin 3 tahun ke depan. Ya, ketika tipping fee itu 400.000 per ton, kalau seandainya pakai WTE, ya waste to energy, maka itu amat sangat berat bagi
ini. Karena itu saya sebagai itu yang pertama. Yang kedua, ketika sampah ini tidak terkelola dengan baik, khususnya sampah organik ya, itu akan menjadi sumber persoalan bagi lingkungan. Karena itulah yang menyebabkan berpengaruh sangat nyata terhadap kondisi air yang ada di dimanapun sampah itu berada. Menurunkan DOD, menurunkan BOD, COD ya, yang tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi ekosistem perairan. Nah, karena itu saya ketemu Pak Agung yang pertama, yang kedua saya bertemu Pak Ardi dan beberapa tim ya yang memberikan paparan untuk menyampaikan kemungkinan pengelolaan sampah Pasar Induk Caringin ini secara profesional dan dalam skala besar untuk menjadi industri maggot di sana. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu masih mengimpor piecemeal senilai kurang lebih 5,7 triliun setiap tahun. Yaitu tepung ikan ya, dari Peru, umumnya Peru dan beberapa negara Amerika Latin. Nah, kalaupun kita punya laut dan pantai terpanjang di dunia, tapi kita masih mengimpor piecemeal ataupun tepung ikan untuk membuat pakan ayam atau ikan. Nah, ini persoalan. Jadi persoalannya sangat besar. Nah, kenapa saya ungkap ini? Ini berkaitan nanti dengan pertanyaan apakah pasarnya ada gitu kan. Nah, kalau kita kelola dan olah dalam skala besar, ada ya. Ya, kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian LH, dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya, dan juga Kementerian Pertanian. Kita akan terus intensifkan. Karena apa? Karena PPM ini fungsinya adalah memberikan edukasi atau memberikan ya penjelasan dari hasil yang penelitian. Di PPM ini ada Profesor Agus ya yang memang pakarnya benar di dalam bidang maggot ini, bukan saja secara praktek tapi secara saintifik. Ya, beliau meneliti banyak sekali maggot ini dan beberapa yang sudah diterapkan antara lain di beberapa yang sudah besar di Bekasi, kemudian di Bogor ya, dan dalam skala industri. Nah, oleh karena itu kalau Kota Pasar Induk Caringin ini memang betul-betul menginginkan terpecahkannya potensi masalah paling tidak dalam 2 atau maksimum 3 tahun ke depan, ya memang ini satu-satunya Pak. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain mengolah sampah organik yang dihasilkan oleh Pasar Caringin yang tadi oleh Pak Yudi disampaikan kurang lebih 60 ton ya. Ya bahkan mungkin dugaan saya lebih ya, dugaan. Ya kalau toh memang 60 ton tentu kita ini, dan apakah mungkin dikelola dengan maggot? Tentu saja sangat mungkin. Karena di dunia, sekali lagi di dunia, industri maggot ini sudah menjadi industri besar. Silakan Pak Didi dan kawan-kawan buka YouTube, googling searching terkait dengan pengolahan sampah atau bahan organik lain dengan maggot ini. Dan pakan ternak artinya untuk pasar ekspor pun masih sangat terbuka. Ada beberapa perusahaan seperti Magalarva itu sudah ekspor. Walaupun mereka sekarang mengap-ngap karena ironisnya kekurangan sampah. Jadi ironisnya itu beberapa pegiat itu kekurangan sampah. Nah, karena itu saya pikir terakhir kami ketemu Pak Yudi dan Pak Aep dari Pasar Caringin, dari manajemen Pasar Caringin beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya. Dan ini kita akan coba terus tindak lanjuti ya. Harapan kita ini bisa menjadi pilot model yang dalam skala besar. Dan kalau ini bisa terlaksana dan kalau memang ada komitmen bersama, saya pikir ini bukan hal yang mustahil, sangat dimungkinkan. Nah, saya sendiri tahun terakhir ini mengembangkan maggot besar kalau saya per hari sampah organiknya
Dan sekarang sedang bikin, karena lahan saya sempit, saya sedang bikin rak-rak yang insya Allah dengan modal dengkul ya, modal depan bisa 1 ton per hari saya membutuhkan sampah ya untuk bisa saya olah menjadi biokonversi dengan maggot. Nah itu saya sangat mendorong nih Pak Didi dan kawan-kawan bagaimana kebijakan yang bisa diterapkan ataupun diambil oleh pemerintah provinsi Halo. Sinyalnya. Jadi mungkin sambil menunggu Pak Anang, selanjutnya mungkin karena Pak Kabid tadi ada berita acara yang harus dibuat sehingga beliau meminta izin. Bisa nyambung Pak? Udah kedengaran? Sudah Pak. Baik, sedikit lagi mungkin beberapa kalimat lagi saya perlu teruskan. Untuk Jakstrada ya, yang merupakan turunan dari Jakstranas atau Perpres 97 2017 ya menjadi Jakstrada tahun 2000 Pergub tahun 2018. Tidak ada cara lain untuk mencapai target 30% pengurangan di tahun 2025 hanya mengolah sampah organik. Kenapa? Karena jumlah sampah anorganik nggak sampai 30%, Pak. Silakan data dari hasil penelitian lembaga manapun juga termasuk dari LHK dan juga BPLHD, sampah organik itu adanya di angka 56 sampai 58%. Sementara sampah anorganik ya yang bisa kita manfaatkan, misalkan itu plastik itu hanya 14%, kertas 9%, jadi hanya 23%. Itu pun kalau seluruh plastik termasuk sasetan bekas permen, bekas kopi, bekas sampo dan lain sebagainya itu dimanfaatkan ataupun dipilah, ya dikurangi dari timbulan sampah. Nah, oleh karena itu, sementara jumlah sampah organik dari kawasan perdagangan tradisional pasar, kemudian kawasan komersial lainnya, termasuk hotel dan lain sebagainya, itu kita hitung-hitung lebih daripada 30%, ya, lebih dari 30%. Ya tadi saya yakin Pak Ardi sudah menyinggung itu ya. Oleh karena itu saya jujur saja saat ini sedang membuat sebuah konsep surat edaran Menteri LHK ya, karena saya masih diminta beliau sebagai tenaga ahlinya, itu strategi pencapaian pengurangan sampah 30% di tahun 2025. Nah, jujur saja saya buka saja di sini bahwa saya di dalam surat edaran itu di dalam konsep surat edaran itu ditekankan pada pengelolaan sampah ataupun penanganan sampah organik. Nah, dengan rincian dari masing-masing kawasan. Nah, ini barangkali yang terakhir. Nah, oleh karena itu Jawa Barat saya berharap ya, dan kami menawarkan dari PPM ya, saya juga sampaikan ke Ibu Kadis beberapa waktu yang lalu ya, ketika saya ditugaskan oleh Pak Gubernur selaku mentor Ibu Kadis ya, untuk membuat rincian daripada pencapaian atau roadmap dari pencapaian 30% pada tahun 2025.
Nah ini saya pikir hanya dengan cara itu kita bisa mencapai 30% pengurangan pada tahun 2025. Nah dengan langkah-langkah yang konkret, ya. Dan itu akan menimbulkan efisiensi anggaran yang luar biasa besar. Ya, saya punya hitungannya, Kota Bandung misalnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ya, jadi kalau Bu Titin, Pak Didi dan kawan-kawan tanya, Pak Anang apa aja yang ini setelah tidak lagi di LH? Saya bilang saya tetap bergerak di bidang LH, ya, terutamanya mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik. Nah, lumayan banyak tadi Pak Ardi sudah menderaskan jaringan PPM paling tidak sampai hari ini sekian puluh ton per hari dimakan oleh maggot yang dipelihara oleh teman-teman anggota jaringan. Itu pun saya yakin belum semuanya terdaftar ataupun mengisi kuesioner yang dibagikan oleh kami pasca Munas yang diselenggarakan pada bulan November tahun yang lalu. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Titin atau Pak Didi. Mungkin Bu Titin ya. Mangga Bu Titin, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, rekan-rekan mungkin tadi sudah disampaikan bagaimana cara mengelola sampah organik dengan metode maggot ini, baik dari PPM, kemudian dari Pak Anang, kemudian dari Pak Sugiyatno, kemudian tadi juga disampaikan dari Pasar Induk Caringin ya. Untuk saya sih sangat tertarik dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis, sehingga tadi zero waste ya, organiknya menggunakan metode maggot, kemudian anorganiknya pun dikelola dengan bank sampahnya. Untuk itu mungkin saya berharap nih Bu Titin putus, Bu Titin. Sampah anorganiknya, kenapa ya? Ya, siap. Sampah anorganiknya bisa terlaksana di Suaranya nggak ada, Bu. Putus. Suaranya terputus-putus, Bu. Halo Bu Titin, kemana? Suaranya hilang, Bu. Halo Pak Asep Saifullah. Pak, apa kabar? Ya, ya siap. Ya Pak, mudah-mudahan nih konsep zero waste yang dilaksanakan di Ciamis ini bisa dilaksanakan juga di Pasar Caringin. Nah, sehingga Pasar Caringin menjadi pilot project dan bisa dijawantahkan atau diperbanyak nanti di pasar-pasar tradisional yang memang ada di Jawa Barat ini. Nah, untuk hari ini sudah ada dari manajemen Pasar Caringin, kemudian ada PPM juga. Mangga mungkin kalau misalnya ada yang bisa didiskusikan hari ini dan menjadi start untuk berkolaborasi. Mangga mungkin dari rekan-rekan yang akan disampaikan. Bu Titin, saya boleh nyampein sedikit lagi, Bu? Iya, mangga. Ya, ini untuk perkembangan aja, Bu, di Jawa Barat. Jadi di sini tuh saya sengaja undang Ibu Sari dari DKP 3 Kota Bekasi sama Bapak dari Disper Indagin
yang bidang siap. pasar. Nah, itu akan melaksanakan kegiatan Magot dengan bekerjasama dengan pasar di Bekasi. Ya. Itu satu. Yang keduanya, saya melihat ada potensi besar di Purwakarta karena Pak Deddy Mulyadi sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI itu mengundang kepala desa untuk melakukan pengurangan sampah di lokasi masing-masing, di desa masing-masing. Yang ketiganya itu adalah di Kabupaten Bandung, Ibu Pak Kabid, bahwa di Kabupaten Bandung itu ada perbuk hari ini tentang raksa desa. Raksa desa itu kalau nggak salah kepanjangannya rumah, air, kakus, dan sampah. Dan bagian Magot itu jadi bagian dari kegiatan itu. Jadi kelihatannya di tiga kabupaten kota ini potensi yang Magotnya akan nambah. Jadi mungkin pegiat Magot akan nambah nih, Bu. Nanti saya siap-siap untuk mendata ulang berarti, Bu. Demikian, Bu, dari saya. Ya, terima kasih Pak Ardi. Walaupun tadi ya ada dari sisi hukum ya belum terpenuhi nih. Iya, betul, Bu. Siap, Mangga. Mudah-mudahan Boleh ya kan, kita Bu, ya bisa jalan dulu, mengatasi. ntar hukumnya belakangan ya. Nggak akan dihukum. Oke. Siap. Untuk selanjutnya mungkin Mangga dengan Oh iya, Mangga. Mana? Gimana, Bu Titin? Mana? Masih lanjut ya, Ya, Teh? Mangga. Iya, masih lanjut. Mangga, ada pertanyaan atau masukan? Bu. Dari Bekasi tadi, Pak Ardi dari Bekasi, dari Dinas Peternakan ya? KP3, Ketahanan mungkin Pangan, ada Pertanian dan ya. Pertanian dan Perikanan. Ibu Sari. Ada nggak nih ya? Mana Bu Sari? Wah, keluar Bu kayaknya, Bu. Ya, Mangga Bu Sari. Ini paling di Sperdagin ada nih. Bu Sari mana Bu Sari? Oh, ada nih, masih nih. Coba saya tanya ya. Mangga Bu Sari, ada yang masukan? Bu Sari. Bu Sari monitor. Bu. Ya. Ini sambil nunggu Bu Sari, saya coba WA nih Bu Sari. Apa namanya? Ini ada Pak Andono nih, Bu. Pak Andono tuh mantan Kadis LH DKI nih, Bu. Cuma tinggalnya di Bekasi, jadi pegiat Magot Bekasi, Bu. Ya, Mangga. Pak Andono bisa monitor, Pak? Alhamdulillah bisa, Mas Ardi ya? Iya, saya Ardi, Pak. Yeah. Silakan Pak Andono, biar kelihatan. Nah, tuh kan. Sehat, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali, Bapak Ibu dari DLH Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota, juga dari OPD yang lain ya. Ini meriah sekali forumnya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk join di webinar siang hari ini oleh teman-teman PPM. Saya tinggal di Bekasi, jadi warganya Bapak-Bapak, Ibu Jawa Barat. Jadi insya Allah pertemuan pada siang hari ini juga memberikan manfaat yang besar untuk lingkungan. Saya alhamdulillah juga sudah berinteraksi dengan teman-teman PPM ini, Bapak Ibu dari DLH Provinsi Jawa Barat barangkali, dan saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana semangat dari teman-teman PPM ini dalam membantu masyarakat untuk bagaimana kita bisa mengolah sampah, khususnya sampah organik dengan teknologi BSF. Jadi biokonversi BSF ini
saya sudah menyaksikan sendiri dan mempraktekkan sendiri. Insya Allah ini benar-benar punya efektivitas yang cukup prospektif untuk bisa kita mencapai target Jakstranas dan Jakstrada pengurangan sampah di 30% di tahun 2025. Barangkali sementara gitu. Saya ada paparan-paparan sebetulnya, tapi mungkin forumnya bukan di sini. Terima kasih. Nanti di darat aja ya Pak. Siap. Insya Allah. Ya. Gimana di Bekasi Pak sudah mengelola ini Pak? Mengelola maggot itu Pak? Pak siapa Pak Wardono? Pak Andono. Ya. Pak Andono. Pak Andono Di Bekasi sudah mengelola maggot juga Pak? Jadi kami kalau di Bekasi hanya di komplek kami saja Bu. Tapi saya menggerakkan ada 245-an titik di Jakarta. Oh Jakarta ya. Oke siap ya. Siap, terima kasih Pak Andono. Kemudian selanjutnya mangga dari Bu Sari, Bu Sari masih ada Bu Sari? Sari. Masih Bu. Ya Bu, mangga. DKPP Kota Bekasi ya Bu ya? Iya. Iya Ibu Titin. Siap, mangga Bu. Gimana cerita Bu? Di ini maksudnya mungkin mengelola maggot di DKPP Kota Bekasi. Apakah ini menguntungkan atau bagaimana? Mungkin apakah kekurangan sampah justru? Mungkin boleh diceritakan. Bekasi sepertinya melimpah ruah Bu. Tetangga sebelah DKI juga membuang sampahnya ke Bekasi. Jadi saya DKPP sebenarnya adalah user dari maggot, karena kita punya peternakan dan kemudian punya perikanan. Karena kita user, kemudian mensiasati kan peternakan perikanan ini kan problem utamanya adalah pakan. Pakannya luar biasa mahal, sementara nilai jual produknya itu dari tahun ke tahun cenderung stagnan. Jadi sebisa mungkin kita berkreasi supaya biaya produksi ini tidak membengkak dari pakan. Jadi tadinya saya juga tidak sengaja ketemu dengan Kang Ardi ini, dipertemukan oleh teman-teman dari Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang. Saya bisa berkontak dengan Kang Ardi. Dan, akhirnya saya teracun nih oleh Kang Ardi ini, ayo kembangkan maggot di Bekasi. Sementara kita lihat potensi SOD-nya cukup tinggi, makanya kemudian kita sama-sama dengan teman-teman TPM mulai melakukan inisiasi dan aktivitas budidaya maggot. Kalau dari dinas saya sendiri tahun 2020 tuh saya sendiri tuh baru kecemplung itu di akhir tahun. Kemudian saya aktif berkomunikasi dengan Kang Ardi, kemudian dengan TPM Bekasi, kemudian saya mencoba apa sih yang bisa dilakukan oleh DKPP Kota Bekasi terkait dengan budidaya maggot ini. Awalnya bukan karena kita ingin menghabiskan sampah, tapi semangatnya adalah bagaimana caranya kita mendapat pakan ternak atau pakan ikan dengan harga murah. Karena kalau kita bisa menekan biaya produksi dari ternak kan otomatis si peternak dan si pembudidaya ikan ini memiliki pendapatan atau ekonomi yang membaik. Jadi akhirnya ya sudah, mari sama-sama teman-teman PPM Bekasi kita mengusahakan. Nah, tahun ini kebetulan alhamdulillah kita dapat difasilitasi dari dana insentif daerah untuk mengembangkan maggot dengan dipadukan dengan budidaya ayam joker dan lele. Jadi ada maggot, kemudian karena ketika saya berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota, jangan maggot saja, karena kalau dengan dana segitu kita jadikan maggot, nanti Bekasi bisa banjir maggot. Pasarnya kemana? Jadi ya sudah, akhirnya kita kombinasikan ada budidaya ayam dan lele. Jadi nanti ketika kita berproduksi maggot, ada juga bisa langsung dikasihkan ke ternak dan ke ikan kita.
Gitu Bu. Mudah-mudahan tahun ini bisa dijalankan untuk kegiatan pengembangan maggot disinkronkan dengan ayam dan lele. Itu aja Bu Titin dari saya. Oke. Terima kasih. Siap. Berarti dari sisi dinas ini DKPP ini sangat menguntungkan ya Bu ya. Pertanian dan perikanan. Ya, ketahanan pangan dan pertanian ini sangat menguntungkan. Berkomunikasi dengan dinas pasar dan jadi nanti kolaborasi kita dengan pasar tradisional ada 2 pasar percontohan yang ditunjuk oleh pimpinan, itu pasar baru Bekasi dan pasar Wisma Jaya, karena itu produksi sampahnya lumayan besar. Jadi itu nanti yang pilot, selebihnya akan ke masyarakat. Gitu Bu. Siap. Ya, kalau dari DKPP mungkin Bu untuk menghasilkan pakan. Nah, kalau dari dinas dinas lingkungan hidup tentunya mengelola sampah ya Bu, menghabiskan sampah sehingga tidak ada biaya untuk pengangkutan atau biaya untuk pengelolaan sampah organik ini. Nah, apakah sudah terhubung dengan dinas lingkungan hidupnya? Kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, teman-teman PPM Bekasi juga sudah berkomunikasi dengan, jadi memang awalnya teman-teman PPM itu ke DKPP dulu, baru kemudian saya arahkan ke DLH, dan kemudian kita juga bersilaturahmi dengan Dinas Pasar. Nah, alhamdulillah kita sudah nyambung juga dengan Bapeda, jadi dukungan Bapeda sangat luar biasa untuk kegiatan maggot ini. Kalau tadi pasarnya Bu, ada berapa pasar di Bekasi yang akan jadi percontohan ini? Kalau tadinya kita mau 14 pasar, tapi kemudian kalau kita tidak 14 pasar, tapi nanti hasilnya ini mending arahannya adalah 2 pasar dulu, tapi yang 12 pasarnya tetap bisa kita fasilitasi tidak full. Kemudian kalau pasar lingkungan kita ada 43 pasar Bu. Pasar pemerintah ada 15. Oh iya, siap. Ya, terima kasih Bu Sari. Ternyata memang maggot ini bisa menguntungkan ya dari sisi DKPP dan dari sisi Dinas Lingkungan Hidup tentunya akan menghabiskan sampah organik ini. Nah, selanjutnya mungkin dari pihak pasar, Caringin ini ada Pak Agung, Pak Hendra, dan rekan-rekan. Mangga mungkin ada yang disampaikan. Dari Dinas Pasar Bekasi juga sepertinya hadir. Saya tadi lihat ada. Ada? Ada. Di Dapperin Kota Bekasi. Izin Bu Titin. Ya. Bu Titin, Bu Sari, mohon izin. Ya, siap. Berarti untuk Kota Bekasi tinggal ditambahin bobotnya dari provinsi Bu Titin ke DLH-nya untuk mendukung programnya Bu Sari dan programnya Disperdagin khususnya bidang pasar. Begitu ya Bu Sari ya? Siap Kang, nuhun. Ya, siap. Nanti kita supportnya nanti banyak-banyak akan banyak teman-teman sepertinya. Bu Sari, nanti mungkin saya minta kontaknya ke Pak Ardi ya, akan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Ya, siap. Kota Bekasi ya. Selanjutnya dari Pasar Induk, mangga Pak, ada yang disampaikan? Baik, terima kasih Bu Titin. Pada seluruh mungkin ke para pegiat maggot ya, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup, baik provinsi, daerah kota ataupun kabupaten, termasuk para pegiat yang independen. Kami dari Pasar Induk Caringin, terus terang dengan adanya program ini sangat menyambut baik. Siapapun pegiat atau dari lingkungan yang ingin atau kekurangan sampah, jelas di Pasar Induk Caringin ini sangat banyak sekali, Bu. Ya. Mungkin kalau tadi kata Pak Anang bisa lebih, betul, 60 sampai 84 ton. Itu yang terangkut 60 ton. Nah, jadi volume yang ada ini bisa melebihi, maka mungkin dari para pegiat yang kekurangan sampah, terus terang Pasar Induk Caringin ini sangat potensi ya, besar apabila serius untuk dilakukan. Kami membuka ruang sepenuhnya kepada para pegiat maggot
Cuman kita juga udah 3 kali ketemu dengan Pak Anang ya. Kita juga akan merencanakan ke depan apabila yang ada berkeinginan untuk masuk Pasar Induk Caringin, ini bisa langsung dengan Pak Anang karena Pak Anang sudah banyak ketemu dengan kita, merencanakan ke depan bagaimana Pasar Induk Caringin bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi ringan untuk masalah beban operasional sampah. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Kami atas nama Pasar Induk Caringin, saya selaku Kasih Kebersihan, terima kasih atas undangannya. Untuk itu kami ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak Made, Pak siapa Pak? Pak Yudi. Oh Pak Yudi. Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi dari Pasar Induk Caringin. Alhamdulillah Pak, kalau memang Caringin sudah ada pembicaraan dengan Pak Anang, dengan Kang Ardi gitu ya, mudah-mudahan nih di sini dipertemukan menjadi lebih kuat lagi untuk melaksanakan. Amin, amin. Kerjasama atau kolaborasi diri itu harus Halo. Halo. Nah. Ya siap. Selanjutnya dari para penggiat. Suku kurang jadi iya timur tenggelam sinyalnya. Magot. Timur juga magot di tumpukan sampah. Bu Titin, Bu, ini ada dari Ya, Disperdagin Ya. Kota Bekasi bidang pasar nih Bu. Pak siapa Mas Kus? Kota Bekasi ya? Enggak. Yang Pak Andang Maulana Pak. Pak Andang Maulana Pak Ketum. Mana beliaunya Mas Kus? Tadi sudah saya monitor. Mohon sebentar saya monitor lagi. Ya. Sambil nunggu nih Pak Ardi. Ya. Bu Titin, boleh saya menyampaikan beberapa hal tindak lanjut ke depan. Halo, suara saya bisa kedengaran nggak? Sip. Stereo pokoknya. Baik, Bu Titin, mungkin nanti saya akan ini khusus dengan teman-teman DLH ya, barangkali memberikan saran lah. Intinya bagaimana langkah-langkah ke depan dalam waktu dekat lah. Ini khususnya kita harus punya rencana konkret terkait dengan pengembangan Magot ini. Barangkali nanti apakah seperti yang tadi saya sampaikan, apakah dalam bentuk roadmap untuk terkait dengan Perpres 97 dan ya tentang Jakstrada, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai acuan. Yang kedua, saya menyarankan Ibu Titin ya, mungkin ini bisa dijadikan salah satu poin yang dari hasil pertemuan kita sore hari ini ke Ibu Kadis untuk mengadakan webinar khusus dengan para kepala dinas lingkungan hidup kabupaten kota, ya itu yang sehingga karena saya memahami ya, sebuah inovasi baru ini tidak serta-merta sebaik apapun itu tidak serta-merta ditangkap gitu ya. Jadi kalau dalam teori penyuluhan di dalam perkembangan sosial, ilmu perubahan sosial, maka hanya sedikit orang yang masuk sebagai kelompok pelopor. Ya, artinya begitu dengar, mereka yakin secara logika
secara teori dia pelajari, dia akan mengerjakan. Kebanyakannya itu adalah follower atau pengikut. Nah, saya khawatir kalau para kadis LH kabupaten itu menjadi follower kebanyakannya. Oleh karena itu perlu kita dorong. Tapi di antara yang saya kenal banyak juga yang sebagai pelopor ya. Antara lain tadi Ibu dari DKPP ya. Kalau yang di KPP, tapi kalau di LH itu Kabupaten Bandung misalkan, itu termasuk kategori pelopor tuh. Kenapa? Karena mereka juga sudah bergerak di desa-desa. Jadi ini saya ingin informasikan juga ke Ibu Titin ya, ke Bu Kadis nanti mulai Ibu Titin dan mungkin kalau masih ada Pak Kabid, bahwa dari hasil komunikasi saya dengan Pak Asep Kusuma, Pak Kepala Dinas itu sudah mengalokasikan anggaran untuk masing-masing kades di luar ADD-nya ya, tidak banyak, hanya 33 juta ya. Diharapkan itu dijadikan rintisan pengembangan Magot di masing-masing desa di 272 desa dan kelurahan seluruh Kabupaten Bandung. Nah, kemudian juga yang serupa ini ada di Kabupaten Purwakarta. Ya, saya juga sudah ketemu beberapa kali dengan kepala dinasnya dalam rangka melaksanakan tugas saya di Das Citarum ini. Kemudian juga Kabupaten Kerawang ya, itu ini. Nah, sesungguhnya kalau kita mau memulai tiap desa nggak usah banyak uang yang dialokasikan di awal, maksud saya cukuplah barangkali 25 sampai 30 juta itu bisa menghandle atau menginisiasi lah untuk pengelolaan sampah mungkin 1-2 kintal per desa gitu ya. Nah, yang penting kan kalau masyarakat itu sudah meyakini ya, maka mereka akan cepat menerima bahkan melaksanakan. Memang ada satu persoalan kultur terkait Magot ini. Ya, Magot itu kan bahasa orang teh bilatung ya. Bahasa Sunda teh bilatung. Nah, di orang Sunda bilatung teh sangat menjijikan. Boleh gitu ya. Dulu saya waktu awal-awal begitu. Tapi rupanya saya sampai waktu itu telepon Pak Ardi. Karena Pak, sejak saya masih di LH dulu, saya tidak pernah lagi buang sampah organik dari rumah. Saya bikin kompos di rumah ya. Ada tong composting. Tiba-tiba kok begitu saya buka pas saya mau masukin sampah, karena setiap 2-3 hari sekali saya masukin sampah, kok banyak banget belatung gitu di situ. Saya tanya Pak Ardi, sampai muriding bulu punduk saya. Pak Ardi ya teh naon cik teh. Tapi saya kalau lihat gambarnya ataupun wujudnya itu sama dengan gambar yang sering saya lihat di video-video. Nah, jadi ini ada unsur ini, tapi ayeuna mah enak we kita saya pegang teh gitunya, saya pilah-pilah, saya canggung, saya kasih ayam gitu ya. Ya Bu Titin kan udah ke padepokan saya di Melayang ya. Jadi ada faktor itu. Nah, sehingga percontohan di sebanyak mungkin titik itu salah satu strategi yang saya pikir akan mempercepat proses biokonversi dengan biaya yang relatif murah gitu ya. Ya katakanlah mungkin, makanya saya menyarankan ke Bu Titin beberapa waktu yang lalu, cobalah buat contoh dari dana DLH ya, mungkin 1 titik 1 kabupaten misalkan. Kalau lebih banyak ya mungkin kapasitas 1 ton misalkan, sehingga agak ini, dan itu tidak banyak biayanya. Nanti kita bisa share masalah ini Bu, masalah. Nah, kita swakelola saja, nanti Pak Ardi dan kawan-kawan bisa membantu, ya. Artinya pasukan PPM itu bisa membantu untuk memberikan fasilitasi di lapangan, ya, di kabupaten kota. Ya kalau karena memang salah sendiri Pak Ardi itu sudah komitmennya menghabiskan umurnya untuk menyelesaikan sampah organik, itu komitmen dia itu. Jadi kalau kita minta bantuan dia, ya itu sudah resiko dari komitmen yang dia punya. Ya, demikian juga Kang Dadan tuh. Jadi Kang Dadan itu udah kita habiskan sampah melalui biokonversi Magot.
Ya, jadi mungkin itu atau barangkali mendorong dana-dana CSR Bu Titin ya. Artinya mungkin perusahaan-perusahaan ya saya pikir uang 25 juta, 30 juta bagi perusahaan itu sangat kecil lah ya. Ya, suruh dia bina di desa dekat perusahaan itu berada. Kita tidak punya kita tidak minta uang ke mereka, cuman kita memberi arahan. Kira-kira uang yang mereka harus keluarkan, CSR itu kan wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Itu kemana yang tepat sesuai dengan program-program yang digagas oleh ataupun yang menjadi acuan dari pemerintah provinsi ya, program juaranya Pak Gubernur. Itu salah satu bisa ke sana. Dalam itu saya 30 sampai maksimum 50 juta itu bisa selesai itu sampah di desa. Ya, nanti kita bisa ngobrol lebih detail. Kenapa saya demikian yakin? Karena saya pelaku, bukan teorisi. Bukan teoritis, saya mengerjakan di sini. Saya kira itu saja ini saya. Jadi poinnya pertama segera adakan mungkin webinar dengan kabupaten kota. Berikutnya mungkin buat aturan yang atau paling tidak dalam bentuk surat edaran Pak Gubernur kepada bupati ya untuk menyelesaikan persoalan karena semua kabupaten kan punya Jakstrada. Jakstranas nggak mungkin tercapai kalau Jakstrada kabupaten kota tidak dilaksanakan. Karena yang memiliki kewajiban mengelola sampah secara langsung di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu adalah bupati dan wali kota. Ya kita hanya memfasilitasi Bu. Ya. Tapi kalau tidak tercapai, ya kita juga artinya tidak mencapai pergub kita tentang Jakstrada provinsi. Nah ini nanti akan ditagih di akhirat Bu. Jangan main-main. Ya. Kita udah bikin janji ke rakyat dalam bentuk peraturan. Ya. Itu barangkali dorongan dari saya ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Mohon maaf Bu Titin sudah paham lah gaya saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semangat Pak, tetap semangat ya Pak. Terima kasih. Tetap semangat Bu. Umur boleh tambah Bu, tapi semangat tak boleh kurang. Iya Pak, sama saya juga masih 17 Pak, jadi masih semangat. Siap. Mungkin di sesi ini masih ada yang dipertanyakan. Ya, wis Bu. Boleh. Waktu ternyata sudah jam 3, sebentar lagi mungkin kita akan menyelesaikan kegiatan ini. Untuk itu, mangga saya kasih kesempatan untuk satu lagi yang menyampaikan pertanyaan. Mangga Pak Sawa, Yani dari mana nih? Mohon izin. Yana Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atur nuhun ka sadayana ka Hati ka Ibu Titin di LH Penginten. Ya. Sedikit menambahkan mungkin Bu, tadi memang sangat bagus sekali inisiatif dari Pak Anang gitu kan, mengumpulkan kadis-kadis, jangan sampai jadi follower aja gitu kan, mengikuti update berita di sosmed tapi tidak mengetahui pergerakan di lapangan gitu. Nah yang kedua mungkin Kang Yana dari mana Kang Yana? Ciamis sebutin. Ciamis nih Bu. Ya. Yang kedua mungkin bisa ada penekanan gitu Bu melalui surat gubernur atau apalah gitu semacamnya, karena kan tadi yang saya dengar dari DKPP Bekasi ya tadi sudah berkomitmen dengan Dinas Peternakan, dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan juga gitu kan. Jadi agar bisa menyeluruh gitu Bu, se-Jawa Barat itu kita komitmen LH sama lintas sektor yang 3 itu ada surat penguatan kebijakan terhadap para pembudidaya maggot baik yang ada di dinas maupun independen gitu, supaya disupport, disinergiskan ketika muncul potensi pembudidaya maggot dari masyarakat dan didata sama DLH kabupaten. Misalkan kalau misalkan setelah ada kebijakan, penguatan kebijakan dari gubernur dengan lintas sektor itu kan bisa disupport. Jadi betul tadi apa yang dikatakan Ibu Sri ya dari DKPP. Jadi kalau hanya kita mengolah sampah aja kan membludak maggotnya, nanti maggot itu menurut saya cuma media awal aja. Kalau di simbiosis mutualisme kan dengan peternakan, dengan perikanan, itu akan menambah income
baik yang budidaya maggot independen maupun yang ada di bank sampah juga gitu kan. Nggak ada salahnya di bank sampah juga kita sambil berbudidaya ikan misalkan dengan peternakan gitu kan. Karena kalau menurut saya maggot itu mengajarkan kita untuk bisa beternak gitu, untuk mengajarkan kita untuk bisa bertani, untuk bisa mengolah ikan dan sebagainya gitu. Jadi kita punya income yang lebih besar, bukan hanya dari maggotnya, tapi kita bisa menjual kayak ayam, ada karkasnya gitu kan, kita bisa inovasinya dibikin kayak semacam apa gitu. Dan juga saya sempat sharing dengan rekan saya di Kabupaten Tangerang, dan itu disupport langsung oleh Bapedanya itu untuk 10 pembudidaya maggot yang independen, Bu. Itu dananya sekitar 40 juta dari Bapedanya langsung, itu termasuk sarana prasarana dan yang lain-lainnya. Juga ada CSR dari Angkasa Pura, itu mungkin bisa kalau DLH mungkin linknya banyak, bisa dikondisikan, bisa dicari informasinya ke Kabupaten Tangerang. Itu ada 10 titik yang dikasih dana hibah oleh Bapeda gitu. Dan semuanya para dinas-dinas dari dinas peternakan, dinas pertanian sama dinas lingkungan hidup itu menandatangani MOU. Menandatangani MOU supaya si pembudidaya maggot itu disupport, entah itu untuk ayamnya, entah itu untuk ikannya, entah itu untuk pertaniannya, dan itu disupport semuanya di PAM-nya mereka masing-masing gitu. Itu untuk independen gitu. Mudah-mudahan tidak hanya aja, tapi bank sampah juga yang di DLH juga, kalau misalkan memang ada proses biokonversi dengan maggotnya, itu kenapa tidak kita jadikan satu pilot project, ada pertanian gitu, ada perikanannya. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih Kang Ardi dan Bu Titin, Pak Anang juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin, saya boleh komentarin nggak tuh dikit tadi? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana ya, Pak Yana apa nih dari Sawung apa Pak Yana? Sawung Maggot Ciamis. Sawung Maggot Ciamis. Ya siap, nanti saya ingin bermain ke sana. Siap Bu, kebetulan saya juga sangat dekat. Saya ajak atau Bu? Saya ajak Bu Titin. Siap. Siap, Mangga. Nah, tadi mungkin masukan-masukannya sudah dicatat. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan dapat diaplikasikan atau dilaksanakan. Nah, kemudian ada teman-teman dari CPNS di DLH ini yang baru, mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan maggot ini, mumpung nih kita bareng-bareng dengan para ahli maggot nih. Atau sudah cukup kemarin diterangkan sama Pak Ardi? Ya, ntar kalau kurang gampang main ke bebedahan, Bu. Bu, Oke, ini siap, ada Pak Irfan loh, Bu, dari DLH KBB nih, Bu. Oke, siap. Siap, Mangga, ada Pak Irfan. Pak Irfan, ada yang ingin disampaikan? Karena ini mungkin Pak Ardi mohon maaf nih, forum hari ini memang kita tidak mengundang sebenarnya Pemda dari kabupaten kota, karena saya ingin nanti terkonsentrasi nih untuk Pemda kabupaten kota. Namun alhamdulillah tadi Pak Ardi sudah mengundang ya dari Bekasi KBB. Ya, sebagai pegiat maggot Bu itu mah Bu. Sebagai penggiat maggot. Siap, Mangga. Ya nanti kita ingin mengkomunikasikan bukan hanya dengan DLH-nya, tapi tadi seperti tadi kan ada dari DKPP, yaitu dari siapa Bu Sari, kemudian ada dari KBB juga. Nah, kemudian tadi dari Bekasi itu malah ada dari Dinas Perdagangannya. Nah, itu mungkin kita akan mengundang yang tadi juga disarankan oleh Pak Anang sebagai pembina. Nah, kita juga akan mempertemukan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah. Kalau dari sisi lingkungan mah permasalahan sampah. Nah, yang diambil manfaatnya oleh DKPP juga pihak Putus Bu Sari, Bu Titin. Terus Bu, suaranya Bu.
Tidak jelas, Bu. Eta di Kawaluyaan juga kedah aya kandang magot. Jadi Ya, siap. Ya, siap Pak. Tapi untuk saat ini karena kita lockdown Pak, lockdown lagi ada COVID, jadi kita tuh jarang makan Pak. Kita padahal kemarin sebelum lockdown itu kita sudah mengkondisikan ingin ada memang pilot project ya di DLH ini. Tapi karena memang kondisinya kita sedang lockdown, sehingga kita memang bekerja juga seringnya di rumah gitu ya, di WFH gitu. Jadi sangat kurang intinya sampah organiknya, sehingga takutnya mati Pak si magotnya gitu. Kan ada Kang Dadan tuh di depan Bu. Tinggal nyebrang Bu, tinggal nyebrang Bu. Siap. Kang Dadan tinggal nyebrang. Oke siap atuh ya. Siap, nanti mungkin mohon bantuannya ya dari Pak Ardi, dari siap, dari Kang Ardi, Kang Dadan. Iya, iya. Ya siap. Mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini dulu ya Bapak-bapak. Ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan. Oke siap dan waktunya. Iya. Masukkan sedikit. Ya. Kang Dadan tuh Bu katanya Bu. Mangga Kang Dadan, mangga. Iya dari tadi nggak berbicara Pak Dadan, mangga. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titin dan reng-rengan DLH Provinsi dan Bapak Anang serta rekan-rekan PPM yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DLH Provinsi yang telah memberikan fasilitas Zoom untuk silaturahmi, untuk sharing gitu antara saudara-saudara dengan pihak Pasar Induk Caringin. Ya. Walaupun komunitas kami kecil, kayak magot kecil gitu, tapi bisa jadi besar, bisa menghabiskan yang besar. Nah itu simbol PPM. Walaupun kecil kita ada di mana-mana, bisa jadi besar gitu, insya Allah. Dan kami siap membantu program pemerintah yaitu buat percepatan Perpres dan Pergub yang 30% itu, insya Allah kami sanggup membantu dan menuntaskan permasalahan sampah gitu. Dan buat rekan-rekan jangan putus asa, semangat terus walaupun kecil kita bisa jadi gede. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Dadan, hatur nuhun pisan. Mungkin kalau Kang Dadan sama Kang Adi ngobrol ke sini, main ke sini kan kita saya tuh menyampaikan kata satu bagaimana nih biar bisa mengelola sampah organik di tempatnya, kayak di pasar-pasar itu mudah-mudahan gitu ya bisa ada pengelolaan sampah organik dengan salah satunya metode magot ini. Dan sekarang ternyata alhamdulillah nih Pasar Caringin mudah-mudahan memang betul bisa melaksanakan itu, dan ini kebanggaan buat kami tentunya ya dari DLH. Mudah-mudahan memang benar nih Caringin jadi pilot project. Ya kita mangga kita bergerak aja ya Pak Dadan. Ya, walaupun kecil, walaupun sedikit kita lakukan, tapi berkelanjutan ya mudah-mudahan menjadi besar. Nah, itu Bu. Siap, ya. Paling itu aja Bu Titin, terakhir dari saya untuk Jawa Barat, aspek hukum itu tadi Bu. Bagaimana supaya kita nanti bergeraknya itu lebih lincah. Saya nanti bisa arahkan teman-teman di kabupaten kota untuk berkomunikasi lebih intens kepada DLH masing-masing kabupaten kota, termasuk bidang dinas-dinas yang terkait Bu. Itu aja Bu. Siap. Pak Kang Adi hatur nuhun. Selanjutnya mungkin kami dari Dinas Lingkungan Hidup tentunya sangat mendukung nih kegiatan penggiat magot dan berharap metode magot ini sesuai dengan yang saya sampaikan di awal bahwa KLHK memberikan arahan metode magot ini menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan sampah organik di Jawa Barat. Mudah-mudahan terlaksana. Kemudian di akhir, mudah-mudahan juga nanti Pasar Caringin ada bisa ditindaklanjuti ya Pak Ardi, mungkin Pak Anang sebagai pembina, mangga Pak Dadan juga. Nah kami mungkin mohon
laporannya, kemudian kita mungkin nanti sebagai fasilitator gitu ya, nanti bila ada hal yang memang harus dikomunikasikan dengan DLH, maka kita sangat terbuka. Kemudian kita juga bekerja sama juga nanti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ya Pak. Mudah-mudahan Pasar Caringin ini benar-benar menjadi pilot project. Demikian, terima kasih Kang Ardi dan rekan-rekan serta pembinanya yaitu Bapak Anang, Bapak Kadis kita DLH dulu. Alhamdulillah masih tetap punya semangat. Kalau Bapak semangat, saya juga lebih semangat Pak. Insya Allah udah baru 17. Kepada Pak Dadan, kepada Pak Haji Sugiatmo, kemudian tadi dari pasar ada Pak Agung pemilik Pasar Caringin, Pak Hendra juga, kemudian Pak Yudi, Pak Yuda dan jajaran terima kasih. Kemudian rekan-rekan dari Pemda Kabupaten Bekasi dan KBB terima kasih nih, alhamdulillah Pak Ardi sudah mengikut sertakan. Mohon maaf nanti mungkin secara khusus untuk kabupaten kota, DLH-nya, kemudian DKPP, Dinas Perikanan, Dinas Kelautan, juga dinas-dinas lain yang memang terkait, kita akan adakan webinar untuk yang memang untuk melaksanakan kegiatan ini. Dukung Bu. Demikian mungkin Bapak dan Ibu, saya Mbak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam bisa poncit lah ayam. Ya. Untuk Ibu. Salam kenal dari Karangwang. Bu Runi. Sehat iya. Bu? Alhamdulillah. Nih, saya di MIF nih Bu. Lagi di MIF nih, nebeng wifi-nya. Mbak Runi, apa kabar Mbak Runi? Alhamdulillah Pak. Damang Pak. Kangen Pak. Alhamdulillah nih saya sedang di MIF nih di Mang Layang. Oh, iya mau main ke sana bawa kadernya masih ada yang bisa deh. Nanti lah saya ke Kerawang lah. Saya pengen silaturahmi ke Pak. Siap. Runi, nanti saya juga main ke Karawang. Ya Bu Titin, ditunggu ya ke Bank Sampah Induk Ecovillax ya. Ya, nanti ajak ini teman-teman nih CPNS, alhamdulillah masih pada semangat. Masih PPM tadi ajak Ibu Titin. Main nanti. Ya, ayo main ke Kerawang semua. Kemarin sudah nih ke Kang Dadang, ke Kang Ardi, ke Kang Dadang, ke Kang Ardi sudah pada main gitu ya. Pada ke Bekasi nggak mampir ke Kerawang. Iya, nanti ke Bekasi juga. Ya, terima kasih undur diri ya saya. Bapak, mangga. Assalamualaikum. Atur nuhun semuanya. Assalamualaikum. Salam.